Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV, edisi khusus spesial bulan Ramadan. Sebelum masuk pada inti videonya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankan puasa. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan serta puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman yang belum menjalankan atau belum berkesempatan atau tidak, kami mendoakan semoga segala aktivitasnya, hal-hal baiknya semoga senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk teman-teman atau keluarga kita yang mungkin sedang sakit, kami mendoakan semoga Allah mengangkat penyakitnya dan mengganti dengan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Melanjutkan pada video kami sebelumnya, untuk edisi Ramadan ini juga bisa menjadi ladang emas atau peluang yang sangat bagus untuk petani. Kenapa demikian? Dalam video ini kita akan menyebutkan beberapa alasan kenapa bulan Ramadan ini bisa menjadi berkah bagi petani. Mungkin teman-teman menyadari bahwa selama bulan Ramadan ini akan terjadi lonjakan permintaan, baik di pasar tradisional maupun pasar modern, khususnya adalah di kebutuhan pokok. Nah, sebagian besar bahan-bahan yang dibutuhkan itu adalah hasil dari pertanian. Makanya dengan hadirnya bulan Ramadan ini akan menjadi berkah yang sangat luar biasa bagi petani. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya atau memanfaatkannya. Beberapa hal yang mengakibatkan permintaan itu bisa meningkat itu terjadi karena beberapa faktor. Nah, di video ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan permintaan selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan pola makan. Nah, selama bulan Ramadan ini kita mungkin hanya akan berbuka kemudian sahur. Secara kuantiti itu harusnya kebutuhan pangan harusnya menurun gitu ya, karena biasanya 3 kali kita hanya 2 kali. Tetapi tanpa disadari mungkin teman-teman juga mengalami ya, selama bulan Ramadan ini justru permintaan bisa akan menjadi lebih tinggi karena selama sahur kemudian selama berbuka, ketika berbuka pun pasti ada takjilnya gitu ya. Jadi ada takjil, kemudian makanan berbuka, kemudian ada sahur. Dan biasanya makanan yang kita konsumsi selama bulan Ramadan ini itu akan memiliki nilai gizi yang lumayan tinggi untuk menjaga stamina kita supaya tetap kuat ketika siang hari gitu. Jadi di bulan Ramadan ini biasanya teman-teman akan lebih selektif untuk memilih makanan yang akan kita konsumsi. Yang kedua adalah tradisi berbuka puasa dan sahur dengan sesuatu yang lebih spesial. Ini kemungkinan besar terjadi ya di keluarga teman-teman atau di rumah teman-teman gitu ya. Ketika sahur ataupun berbuka itu pasti akan memilih sesuatu yang spesial. Apalagi ketika kita sahur, kalau mungkin makanannya kurang sreg di hati, itu mungkin untuk bangun saja itu sudah lumayan berat itu. Makanya untuk mensiasati, apalagi untuk melatih anak-anak kecil untuk belajar berpuasa, biasanya akan diajari atau dipancing dengan sesuatu yang disukai, dengan sesuatu yang spesial yang mungkin pada hari-hari biasa itu tidak dikonsumsi. Nah, mungkin itu juga akan meningkatkan permintaan gitu ya. Kemudian apalagi ketika kita berbuka. Nah, ketika kita berbuka itu biasanya akan ada takjil, kemudian makanan. Nah, ketika takjil pun karena siangnya kita sangat lapar, kemudian sangat haus, seolah semuanya itu akan dimakan. Makanya ketika kita menjelang buka puasa, pasti kita mempersiapkan makanan itu biasanya dalam jumlah yang lumayan banyak. Kemudian dari nilai gizi juga lumayan bergizi. Kemudian dari segi kuantitasnya, kemudian kualitasnya biasanya juga kita perbaiki. Itu juga yang akan mengakibatkan permintaan selama bulan Ramadan ini akan menjadi lebih tinggi. Kemudian selain itu, banyak hal yang mungkin terjadi ya di bulan Ramadan ini. Agenda buka bersama itu biasanya akan sangat banyak sekali, apalagi teman-teman yang mempunyai keluarga besar, kemudian atau komunitas, atau alumni, atau pekerjaan dan lain sebagainya. Biasanya setiap organisasi atau setiap perkumpulan itu akan mengadakan buka bersama gitu. Nah, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap daya beli gitu ya. Jadi permintaannya itu tentu saja akan menjadi lebih tinggi. Ditambah lagi dengan agenda berbagi. Biasanya akan ada bagi-bagi makanan di jalan, kemudian mengunjungi panti asuhan atau tempat-tempat yang lain di mana kita untuk memperbanyak ibadah dengan cara banyak bersedekah itu biasanya diwujudkan dalam bentuk makanan, baik itu untuk yang paling utama adalah untuk berbuka ya.
Kemudian ada beberapa juga yang untuk sahur. Itu yang mengakibatkan daya belinya itu juga akan menjadi lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, ini adalah maraknya pasar Ramadan dan pedagang takjil gitu. Mungkin ini akan menjadi pasar secara dadakan atau pasar musiman gitu ya. Pasar-pasar yang akan ada hanya selama bulan Ramadan. Di pinggiran jalan atau di tempat-tempat tertentu itu biasanya akan banyak sekali pedagang-pedagang yang biasanya tidak berdagang, kemudian selama bulan Ramadan itu akan berdagang untuk biasanya makanan-makanan ringan ya, seperti untuk takjil itu pasti banyak dijumpai di berbagai daerah dan itu hanya terjadi selama bulan Ramadan. Tentu saja itu konsumsinya jadi akan lebih tinggi. Nah, kemudian pedagang-pedagang tersebut tentu saja memerlukan bahan baku. Nah, sebagian besar bahan baku yang mereka gunakan itu dihasilkan dari petani. Makanya mereka bisa berjualan apabila petani itu bisa menghasilkan, dan secara otomatis karena itu kebutuhan yang mensuplai petani itu akan menjadi berkah untuk petani. Yang terakhir, persiapan menjelang Idul Fitri. Nah, faktor ini biasanya juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan karena biasanya di selama akhir bulan Ramadan itu kebutuhan untuk selama Idul Fitri atau selama Lebaran biasanya akan di stok atau dipersiapkan di akhir bulan puasa ini gitu. Jadi daya beli di awal-awal Lebaran itu biasanya minim karena stoknya itu sudah dipersiapkan selama bulan Ramadan ini. Di akhir bulan Ramadan ini biasanya akan menyimpan beberapa bahan makanan dan lain sebagainya untuk dipersiapkan untuk menghadapi hari raya. Kemudian di akhir bulan Ramadan ini juga biasanya akan berbarengan dengan zakat fitrah, di mana itu melibatkan bahan pokok, terutamanya untuk di daerah kita adalah beras ya. Nah, kebutuhan beras itu akan sangat meningkat dan itu dihasilkan dari petani. Tentu saja ini akan menjadi berkah bagi para petani padi ya, karena permintaan selama bulan Ramadan ini bisa sangat meningkat. Kemudian ditambah beberapa saudara kita, bahkan mungkin kita juga melakukan kebiasaan yaitu bagi-bagi THR. Nah, THR itu juga bisa dalam bentuk apapun, bisa juga dalam bentuk makanan, dan ini yang meningkatkan kebutuhan selama bulan Ramadan akan menjadi lebih tinggi. Itu ya, ada 4 hal yang menjadikan selama bulan Ramadan ini menjadi berkah atau hal yang sangat spesial bagi petani, bisa menjadi salah satu peluang emas bagi petani gitu ya, karena permintaan sangat tinggi dan yang bersinggungan langsung biasanya adalah petani. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini gitu. Jadi karena bisa diprediksi selama bulan Ramadan ini kebutuhan pangan biasanya akan lebih meningkat. Mungkin itu beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan permintaan selama bulan Ramadan. Video selanjutnya kita akan membahas tentang komoditas apa saja yang biasanya akan laris manis atau dibutuhkan dalam jumlah yang sangat tinggi selama bulan Ramadan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.